Ada semangat nggak nih ikut kelas online? Atau mungkin udah daripada yang capek karena seharian sekolah, semangat. Oke, thank you. Aku apresiasi semangat kalian dan waktu kalian yang udah kalian luangin untuk ikut live class kali ini. Aku harapannya berguna ya live class ini buat kita, buat kalian. Sebelum aku mulai, mungkin aku perkenalkan diriku lagi. Nama aku itu Leonard dan sekarang aku lagi studi bisnis di UB angkatan 2020. Di sini kita bakal sama-sama review materi konsep biaya penerimaan dan laba. Nah, ini agenda kita. Jadi selama 1,5 jam ke depan tuh kira-kira kita mau ngapain aja sih? Yang pertama, kita bakal workout quiz dulu nih. Ini semacam pemanasan dulu lah sebelum masuk materi. And then kita baru masuk ke materi dan diskusi. Baru kita bahas soal, and then kita bakal quiz lagi. Tujuannya ada warm-up quiz dan quiz akhir, ini apa? Biar kita bisa lihat nih progres kalian tuh sebelum ikut live class dan setelah live class tuh ada nggak sih nanti, supaya kelihatan aja progres kalian. Nah, seperti yang aku bilang tadi nih, kita bakal adain dulu nih warm-up quiz. Warm-up quiznya via Quizizz. Aku bakal kirim linknya via chat. Aku tunggu 2 menit ya untuk kalian join. Yuk, bisa join tuh. Udah aku taruh linknya di chat. Itu ya kodenya 763631. Yuk guys, aku tunggu 2 menit ya. Sampai 19.22. Yuk, semenit lagi yuk. Baru 12 orang nih yang join. Di sini ada sekitar 20 orangan. Yang baru masuk bisa langsung join Quizizz ya. Ini kodenya 763631. Ada di room chat. Oke, karena udah 19.22, aku bakal mulai kuisnya. Cuma 5 soal, aku kasih waktu kalian 7 menit deh, 7 menit untuk ngerjain kuisnya. Aku mulai ya guys. Semangat.
3 menit lagi ya guys pengerjaan kuisnya. Oke, 1 menit lagi ya.
Oke nih, udah selesai nih wrap up quiz-nya. Gimana soalnya? Susah nggak? Atau terlalu gampang nih? Yang paling tinggi Rina ya. Rina benar 4 nih. Boleh tahu nih mana yang dari Rina nih yang mana nih? Saya, Kak. Wah, mantep ya udah benar 4. Gak apa-apa, bagus-bagus. Ada juga nih yang masih salah banyak, gak apa-apa. Nanti semoga di quiz akhirnya ada peningkatan lah setidaknya. Gak harus benar, tapi ada progres. Gampang Kak kalau ngerti. Oke, gak apa-apa. Kita bakal review bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, biaya produksi. Nah, sekarang kalau misalnya aku tanya sama kalian, kira-kira biaya produksi itu apa? Ada yang mau coba ngasih opini biaya produksi itu apa? Biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan suatu barang. Ya, benar banget ya. Biaya produksi itu adalah pengorbanan ekonomis yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang. Nah, biaya produksi ini banyak nih jenisnya dan berdasarkan beberapa klasifikasi tertentu. Nah, kalau berdasarkan kemudahan pelacakannya, biaya produksi itu dibagi menjadi 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, apa sih yang bedanya biaya langsung dan biaya tidak langsung? Nah, kalau biaya langsung ini tuh berhubungan langsung dengan proses produksi dan mudah dilacak. Mudah dilacak itu maksudnya gimana? Biaya yang kita keluarkan itu kita tahu berapa beban biayanya yang mempengaruhi produksi. Contohnya gini nih, kalau misalnya kita mau jualan donat nih, tepung itu termasuk biaya langsung. Kenapa? Karena kita tahu nih kalau misalnya kita memproduksi 100 donat, biaya yang kita keluarkan untuk membeli tepung itu berapa. Sementara kalau biaya tidak langsung itu nggak berhubungan langsung dengan proses produksi dan kita susah untuk menentukan beban biayanya berapa. Contohnya apa nih? Contohnya penyusutan gedung. Kita kan nggak susah ya ngitung berapa penyusutan gedung per berapa produksi yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya juga ada klasifikasi menurut perilaku aktivitas biaya, di mana dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap sama biaya variabel. Di mana kalau biaya tetap ini tuh nggak terkait dengan jumlah output. Jadi, mau berapapun jumlah outputnya, biaya tetapnya itu tetap sama. Maupun kita produksi atau enggak, sama biayanya. Contohnya apa? Contohnya sewa gedung. Kalau misalnya kita ambil contoh donat tadi, misalnya kita punya dapur nih untuk produksi donat tuh. Nah, mau kita produksi donat atau enggak, kita tetap harus biaya sewa gedungnya kan. Beda sama biaya variabel. Kalau biaya variabel ini terkait dengan jumlah output. Maksudnya, makin banyak output yang kita produksi, makin besar biaya variabel yang kita keluarkan. Contohnya, kalau tadi donat tadi itu biaya bahan bakunya, tepung, atau biaya bahan lengkap kayak keju, susu, dan segala macam. Nah, sekarang kita lihat bedanya variable cost sama fixed cost ini dari kurva. Nah, kalau kita perhatiin di tabel ini, inputnya itu tenaga kerja, outputnya itu contoh nih kaos, fixed cost dan variable cost. Nah, karena inputnya tenaga kerja, otomatis variable cost itu gaji. Nah, kalau kita lihat fixed cost itu yang warna biru, ini kan kurvanya horizontal ya, artinya dia tidak dipengaruhi oleh output. Mau berapapun outputnya, dia tetap sama gitu. Sementara kalau variable cost, itu kurvanya naik. Naik ke atas tapi nggak linear. Maksudnya itu nggak sama terus kenaikannya karena ini sesuai dengan output yang dihasilkan. Selanjutnya total cost. Nah, total cost ini tuh jumlah keseluruhan biaya variabel dan biaya tetap. Intinya keseluruhan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi. Nah, kalau berdasarkan kurva ini kita lihat total cost itu kurvanya warna merah. Lihat, total cost ini start dari atasnya kurva fixed cost karena total cost itu kan hasil penjumlahan fixed cost dan variable cost. Otomatis dia start dari fixed cost. Naik ke atas iring penambahan dari variable cost. Otomatis kita bisa kesimpulin kalau jarak antara kurva yang merah ini, kurva fixed cost, dan kurva orange variable cost itu, jaraknya itu nilainya itu sama dengan nilai variable cost gitu. Nah, sekarang marginal cost. Nah, kalau marginal cost ini apa? Marginal cost ini adalah penambahan biaya akibat adanya penambahan output yang kita produksi. Sehingga bisa kita simpulkan rumusnya itu apa? Delta total cost per delta Q, karena penambahan biaya akibat penambahan output. Nah,
Tapi kalau di sini sama dengan delta variable cost per delta Q, ada yang tahu nggak kenapa? Ayo, ada yang tahu? Mungkin ada yang mau ngasih opini nih. Oh, mungkin karena kayak gini, Kak. Mungkin, ayo, ada yang mau coba kasih opini? Ya, pernah tahu tapi lupa, Kak, kenapa. Oke. Ingat konsep marginal cost itu apa? Konsepnya marginal cost ini kan penambahan biaya akibat penambahan output kan. Nah, kalau yang menambah, kalau total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost. Nah, yang kemungkinan nambah itu fixed cost atau variable cost? Variable cost kan, karena fixed cost itu nggak mungkin bertambah seiring pertambahannya output. Makanya bisa kita simpulin kalau marginal cost itu juga adalah delta variable cost per delta Q. Karena yang mempengaruhi kenaikan total cost itu variable cost, bukan fixed cost. Nah, ini dia kurvanya. Kurvanya itu awalnya dia menurun ya, and then dia naik nih. Nah, kita lihat di tabelnya juga nilai marginal cost itu kan awalnya turun, and then dia naik. Nih, kenapa nih kira-kira nilainya marginal cost awalnya turun, and then dia bakal naik? Ayo, mungkin ada yang tahu kenapa nilainya begitu? Karena kan dia penambahan. Ya, benar, penambahan, tapi kan lihat nih, nilai marginal cost-nya awalnya dia turun kan dari yang 2,5 terus ke 1,7, tapi tiba-tiba naik. Kenapa dia nggak turun terus, atau kenapa dia nggak naik terus nih? Kenapa dia turun dulu baru dia naik? Oke, gini, kenapa dia awalnya turun dulu dia naik, ini tuh berhubungan dengan yang namanya marginal product. Kalian ingat waktu belajar teori produsen, ada yang namanya the law of diminishing return kan? Maksudnya apa? Penambahan input yang terus-menerus lama-kelamaan itu akan menurunkan output yang dihasilkan. Kalau misalnya kita lihat, wait, kalau kita lihat tenaga kerjanya kan dari 0 ke 1. Nah, ketika ditambah tenaga kerja 1, output yang dihasilkannya jadi 4 kan. 4 kurang 0, 4. Nah, marginal cost-nya itu 2,5. Nah, ketika ditambah lagi satu output-nya, ditambah lagi satu input-nya dari 1 ke 2, output yang dihasilkannya naik dari yang tadinya cuma menghasilkan 4 jadinya bisa menghasilkan 6, penambahannya jadi 6 kan. Nah, otomatis marginal cost-nya turun. Nah, tapi ketika ditambah lagi input-nya dari 2 ke 3, output-nya marginal produknya turun nih dari yang tadinya nambah 4, nambah 6, terus 10 ke 13 kan nambah 3 ya. Nah, itulah yang nyebabin kenapa marginal cost-nya itu naik dari awalnya turun jadi naik. Nah, yang perlu kalian ingat, ketika marginal produknya itu naik, selisih ini marginal produknya itu naik, otomatis marginal cost-nya itu turun. Sementara kalau marginal produknya turun, marginal cost-nya itu naik. Kenapa? Karena marginal cost itu kan penambahan biaya akibat tadinya tambahan biaya produksi kan. Otomatis kalau semakin banyak yang bisa marginal produknya itu, berarti otomatis marginal cost-nya makin dikit dong. Sementara kalau marginal produknya makin kecil, marginal cost-nya semakin besar. Sampai sini paham kan kenapa marginal cost-nya begitu? Awalnya turun, and then dia naik. Oke, sih paham. Aku lanjut ya. Nah, selanjutnya itu average cost. Average cost ini apa? Ini adalah biaya rata-rata untuk memproduksi satu unit. Nah, average cost ini terdiri dari dua, yaitu average fixed cost, dengan rumus fixed cost dibagi Q, dengan average variable cost. Variable cost dibagi dengan Q. Nah, kalau kita lihat kurvanya lagi, itu average fixed cost itu turun terus kan. Nah, ini kenapa? Karena fixed cost kan nggak dipengaruhi oleh output. Otomatis kalau makin baik outputnya, average fixed cost-nya itu makin turun. Sementara kalau average variable cost, ini kurvanya itu dia turun dulu, and then dia bakal naik. Nah, ini kenapa? Ini sama kayak marginal cost tadi, berhubungan dengan kurva marginal product. Nah, sementara kalau kurva average cost itu, awalnya dia turun juga nih.
terus dia naik. Kenapa? Karena kita tahu kalau average cost itu kan hasil dari jumlah dari average fixed cost sama average variable cost. Jadi ketika AVC sama AVC-nya ini turun, otomatis average cost-nya juga turun, and then saat average variable cost-nya naik, maka average cost-nya juga ikut naik. Nah, sekarang hubungan antar kurva nih. Bisa kita lihat ini ada beberapa kurva yang udah aku jelasin barusan. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu nih, hubungan kurva MC sama kurva AVC. Apa sih hubungannya MC? MC yang oranye ya, dan AVC itu yang hijau. Nih, apa sih hubungan dua kurva ini? Nah, kita kan tahu tadi nih, kurva MC itu sesuai dengan MP, sesuai dengan kurva marginal product atau law of diminishing return. Nah, ketika MC-nya itu turun, kita perhatiin AVC-nya juga turun, karena keduanya itu dipengaruhi oleh marginal product. Jadi ketika average variable cost itu turun, otomatis penambahan biayanya itu atau marginal cost itu juga turun. Nah, tapi ketika average variable cost itu naik, otomatis marginal cost itu ikut naik. Nah, kedua kurva ini tuh berpotongan di satu titik. Nah, titik ini tuh perpotongan ini tuh terjadi ketika average variable cost itu minimum. Kan kalau average variable cost itu minimum sama dengan nilai MC. Nah, terus apalagi nih hubungannya? Nah, kurva AC ini selalu berada di atas kurva average variable cost yang hijau dan average fixed cost nih yang coklat ini. Kenapa? Karena ya average cost kan hasil jumlah AVC tambah AVC, otomatis kurva AC itu pasti selalu di atas kedua kurva ini kan. Nah, sekarang hubungan kurva MC sama kurva AC nih. Ketika MC-nya lebih besar daripada AC, ketika AC lebih besar daripada MC, ini ketika yang kurva hijau ini, yang ungu ini lebih besar daripada MC, maka AC-nya itu turun, lalu dia bakal naik lagi. Ini dipengaruhi sama marginal product. Pokoknya kalian perlu ingat, kurva marginal cost, sama average variable cost, itu kenapa awalnya turun and then naik, itu karena dipengaruhi sama kurva marginal product. Untuk yang ini, ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, paham ya. Aku bakal lanjut ke topik selanjutnya, yaitu revenue. Nah, revenue ini apa sih? Revenue ini adalah hasil yang kita terima atas balas jasa maupun produk yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah, atau bisa kita bilang revenue ini adalah hasil pendapatan kita yang berdasarkan produk kita yang udah kita jual ke konsumen. Nah, revenue atau penerimaan ini dibagi jadi 3, yaitu total revenue, marginal revenue, sama average revenue. Dimana kalau total revenue itu adalah total pendapatan, total penerimaan dengan rumus price dikali Q. Sementara kalau marginal revenue itu marginal, artinya penambahan revenue yang didapatkan akibat penambahan output dengan rumus delta TR per delta Q. Nah, average revenue ini adalah pendapatan rata-rata per unit yang dijual. Nah, kalau kita jabarin rumusnya average revenue ini, kan average revenue rumusnya total revenue per Q. Nah, setelah kita jabarin, sama dengan P kali Q per Q. Nah, makanya Q-nya bisa kita coret, otomatis average revenue itu price. Karena rata-rata penjualan itu sama dengan harga produk tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan tuh sekarang, apa ya bedanya revenue sama laba? Kalau aku tanya sama kalian, apa bedanya nih revenue sama laba? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang mau ngasih pendapat apa bedanya revenue sama laba? Oke, mungkin aku lanjut aja. Revenue itu kan penerimaan, sementara nah ya bener banget ya yang dibilang Nasma, laba itu keuntungan bersih. Artinya kalau revenue ini kan penerimaan atau jumlah uang yang kita terima karena kita jual barangnya. Nah, sementara kalau laba itu penerimaan kita yang udah dikurangi sama biaya produksi, sama total cost yang kita udah pakai. Nah, jenis laba itu ada 2 nih, laba akuntansi sama laba ekonomi.
bedanya apa nih laba akuntansi sama ekonomi nih? Kalau laba akuntansi itu, ya yang aku bilang tadi, total revenue dikurang total cost. Total cost ini biaya eksplisit atau biaya yang digunakan untuk memproduksi barang. Nah, beda sama laba ekonomi. Nah, kalau laba ekonomi ini adalah laba akuntansi dikurangi sama opportunity cost atau biaya yang udah kita korbankan. Maksudnya gimana nih laba ekonomi ini? Aku bakal jelasin. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu jenis-jenis laba ekonomi. Laba ekonomi itu dibagi jadi 3, laba normal, laba supernormal, dan rugi. Yang pertama, laba normal atau zero economic profit. Maksudnya zero economic profit ini gimana? Zero economic profit ini kondisi ketika laba akuntansi sama dengan laba ekonomi. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, misalkan tadi kan aku jualan donat. Nah, misalkan dalam 1 bulan, aku jualan donat itu berhasil dapat laba tuh 5 juta. Nah, di satu sisi, aku juga dapat tawaran kerja di bank dengan pendapatan juga 5 juta. Nah, tapi aku lebih memilih jualan donat tadi. Otomatis biaya peluangku, biaya yang udah aku korban itu adalah gajiku yang harusnya tadi aku kerja di bank 5 juta. Nah, ketika kondisi gaji yang kita korbankanku tadi sama laba hasil jualanku itu sama, itu yang dinamakan dengan laba normal atau zero economic profit. Sementara kalau laba supernormal itu positive economic profit ketika laba akuntansi atau untung hasil jualan donat tadi lebih besar daripada tawaran gaji yang udah korbankan. Jadi kalau misalnya aku bisa jualan donat itu 7 juta, dan sementara gaji yang korbankan 5 juta, otomatis aku dikatakan laba supernormal. Karena pilihanku tuh tepat lebih memilih untuk jualan donat daripada kerja. Karena yang kamu korbankan itu 5 juta yang kamu korbankan tadi lebih kecil daripada laba yang kamu terima karena jualan donat. Otomatis kalau rugi atau negatif economic profit adalah kondisi ketika laba akuntansi kita lebih kecil daripada laba ekonomi. Otomatis laba dari hasil jualan donatku tadi lebih kecil daripada laba daripada gajiku yang di bank. Otomatis itu bisa dikatakan adalah keputusan yang salah karena seharusnya aku lebih memilih untuk kerja di bank daripada jualan donat karena gaji yang ditawarkan atau biaya yang kukorbankan itu lebih besar daripada biaya atau laba yang kudapatkan. Nah, selanjutnya rugi BEP sama laba. Nah, ini ada kurva nih, ada 2 kurva, ada 2 garis. Kalau aku tanya sama kalian bisa nggak ini mana tebak mana yang kurva produksi, kurva biaya sama mana yang kurva penerimaan? Kurva biaya yang merah. Kurva biaya yang mana? Yang merah ya tadi ya. Ada yang lain ada mau ngasih opini, yang merah itu apa, yang hijau itu apa? Oke, tadi sependengarku itu yang merah itu kurva biaya produksi ya. Oke, itu salah. Kenapa? Kan harus ingat konsep biaya produksi itu nggak pernah start dari nol. Ingat ya, biaya produksi itu nggak pernah start dari nol. Itu pasti selalu start dari fixed cost. Karena mau kita produksi atau nggak produksi, kita tetap mengeluarkan biaya fixed cost, biaya tetap. Nah, otomatis kita bisa bilang kalau yang hijau ini adalah kurva biaya produksi karena dia nggak start dari nol kan. Ketika ini key-nya nol, ini yang horizontal ini key, yang vertikal ini tuh biaya atau laba. Nah, ketika key-nya nol kan dia tetap harus mengeluarkan biaya. Nah, sementara kalau total revenue itu start dari nol, nih, dari bawah, dan naik terus, tapi dia nggak naik secara terus-menerusan, nanti lama-lama dia bakal turun. Kenapa? Ini berhubungan sama hukum permintaan. Kalian ingat kan, ketika key permintaan itu naik, otomatis kan price atau harganya kan turun ya. Nah, makanya lama-kelamaan karena price-nya itu turun dan key-nya makin banyak, otomatis revenue kita juga turun. Sekarang aku bakal tunjukin di mana kondisi terjadi rugi, di mana kondisi terjadi BEP, dan kondisi di mana terjadinya laba. Nah, yang pertama kondisi rugi. Kondisi rugi itu terjadi ketika di 2 daerah ini. Ketika kurva hijau nih, kurva biaya produksi ini, lebih besar atau berada di atas kurva penerimaan yang merah. Ini bisa terjadi 2 kondisi. Yang pertama ini di awal ini, karena kita masih mulai untuk jualan, otomatis yang laku kita masih dikit kan.
sama terjadi di kondisi ketika kita produksi terlalu banyak, sehingga biaya produksi kita terlalu lebih besar daripada biaya yang daripada laba yang kita terima. Selanjutnya itu kondisi BEP. BEP kan break even point, otomatis perpotongan, persilangan antara kurva penerimaan dan kurva biaya produksi nih. Perpotongannya ada 2. Makanya total revenue-nya lebih besar daripada total cost. Sementara kondisi ketiga, kondisi laba tuh yang mana? Ya udah ini di daerah antara yang ini ketika total revenue lebih besar daripada total cost, atau ketika kurva yang merah ini, kurva total revenue, lebih tinggi atau di atas dari kurva biaya produksi. Nah, kita kan sebagai produsen pengennya labanya maksimal ya. Nah, jadi laba maksimal itu terjadinya kapan sih? Ada yang tahu nggak laba maksimal itu kira-kira terjadinya kapan? Oke, aku lanjut. Laba maksimum itu terjadi ketika nih jarak kurva terjauh. Ya, salah benar ketika MC dan MR. Nah, benar banget nih, ketika MC sama dengan MR. Nah, ketika MC sama dengan MR itu terjadi ketika nih, jarak antara kurva ini terjauh. Jarak kurva terjauh ini, nah, pada titik terjauh ini, kalau misalnya kita buat garis lagi atau slope, nah, slope-nya ini, slope itu kemiringan. Kalau misalnya kita gambar garis lurus nih yang bersinggungan sama titik ini dan titik yang bawah ini. Nah, titik itulah dinamakan titik MC dan titik MR, atau slope kemiringan total revenue sama dengan slope kemiringan total cost. Nah, slope total revenue sama dengan slope total cost. Nah, slope itu dalam matematika itu turunan. Makanya dapat rumus total revenue sama dengan total cost, turunannya sama dengan marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, terus kenapa titik terjauh ini nih? Kenapa nggak di titik yang di bawahnya atau yang di atasnya? Kenapa kondisi bisa kayak gitu? Yang pertama, kalau misalnya ini kondisi yang di sini, ini marginal revenue-nya lebih besar daripada marginal cost-nya, atau slope kemiringan kurva penerimaan lebih besar daripada kemiringan kurva biaya. Artinya marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Nah, maksudnya gimana kalau marginal revenue lebih besar daripada marginal cost? Nah, kalau marginal revenue lebih besar, otomatis kan penambahan penerimaan kita lebih besar daripada penambahan biaya ya. Otomatis kita bisa nambah Q, biar laba kita, kalau misalnya kita tambahin Q ini, kita tambahin output satu lagi, masih bisa kan kita dapat laba lebih besar daripada marginal cost-nya. Sementara kalau kondisi yang satunya lagi, ini marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost-nya. Jadi saat kita nambahin jual atau produksi satu barang, itu lebih besar marginal cost-nya dibandingkan marginal revenue. Jadi bagusnya kita turunin Q-nya, sehingga sampai di kondisi MR sama dengan kondisi MC. Itulah mengapa maksimum itu terjadi pada kondisi marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke, sebelum aku lanjut pembahasan soal, ada yang mau tanya dulu? Kalau nggak ada, bisa chat di room chat, biar aku bisa lanjut ke pembahasan soal. Bahas soal. Kayaknya Nasma ini semangat banget ya langsung bahas soal. Oke, kalau misalnya emang udah nggak ada yang nanya, aku bakal lanjut ke pembahasan soal. Nah, pembahasan soal ini berdasarkan warm-up quiz yang udah kalian bahas, yang udah kalian kerjakan tadi. Oke. Oke, warm-up quiz soal yang pertama. Sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah restoran untuk membeli ayam setiap hari disebut, ini jawabannya apa nih kira-kira? C, biaya variabel. Ya, benar ya, ini biaya variabel. Next, soal kedua. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata yaitu AC sedangkan 750 ditambah 320 Ki. Bagaimana fungsi biaya marginalnya? Nih, kalau yang nomor 2 ini jawabannya apa?
Apakah B atau C atau D? Ada yang benar nggak tadi ini? Yang nomor 2 ini? Ayo, jawabannya apa nih? Oke, karena nggak ada yang B. B bener kan nih B? Oke, jawabannya C ternyata. Kenapa nih kalian jawab B? Wait. Kenapa kalian jawabnya B? Ayo, mungkin ada yang mau speak up. Kenapa jawabannya B harusnya ke C? Kurang ngerti. Oke. Sebentar. Oke, aku buka pembahasannya ya. Oke, ternyata opsi yang salah. Harusnya B ya jawabannya, guys. Benar. Oke. Aku bakal jelasin nih kenapa jawabannya itu B. Hiraukan yang C ya. Kayaknya aku salah buat animation deh. Nah, kan diketahui average cost. Nah, average cost-nya itu segini. Average cost itu kan total cost per key ya. Nah, dan yang ditanya itu marginal cost. Nah, marginal cost itu kan turunan pertama total cost. Otomatis untuk mencari biaya marginal, kita cari dulu nih total cost-nya. Nah, dengan persamaan ini, kita masukin nih average cost-nya berapa. 750 tambah 310 key. Nanti ini dikaliin sama key. Oke, siapa itu? Oke, aku lanjut ya, guys. Total cost-nya itu 750 key tambah 320 key kuadrat. Nah, marginal cost itu kan turunan pertama total cost. Otomatis marginal cost sama dengan 710 tambah 640 key. Ini turunin aja, turunin terhadap key. Kalian semua paham materi turunan kan ya? Atau masih ada yang belum ngerti nih, turunan itu gimana? Oke, aku asumsikan kalian semua. Kenapa itu jadi kuadrat? Oke, pertanyaan bagus, Nasma. Oke, tadi kan average cost-nya ini ya, 750 tambah 320 key. Nah, average cost itu rumusnya apa? Total cost per key kan? Nah, kita kan mau nyari marginal cost. Nah, marginal cost ini sementara turunan pertama total cost. Otomatis kita cari dulu nih total cost-nya. Pakai persamaan yang ini nih, AC sama dengan TC per key. Nah, AC-nya kan udah diketahui, otomatis tinggal pindah ruas saja nih, key-nya dikali sama AC. Makanya jadi 250 key tambah 320 key kuadrat. Yang nomor 2 paham nggak? Sebelum aku lanjut ke nomor 3. Oke, paham ya. Aku lanjut ke nomor 3. Bila diketahui harga suatu produk sebesar 50 per unit dan biaya untuk memproduksinya sebesar 4.000 tambah 25 key. Dari data tersebut, titik impas akan terjadi jika output produk sebesar. Nah, yang nomor 3 ini jawabannya apa kira-kira? C. Case line Rina nih. Apa semuanya C juga? C. Ya, benar ya jawabannya C. Gimana cara ngerjainnya? Kita lihat nih, kan harganya dikasih tahu dan biaya produksi dikasih tahu. Yang ditanya itu titik impas. Titik impas ini kan BP. Kondisi BP itu terjadi apa tadi? Terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Sorry ya guys, aku lanjutin nih. Nah, BP itu kan total cost sama dengan total revenue. Nah, total cost-nya biaya produksi dikasih tahu berapa. Nah, total revenue itu rumusnya apa? Price kali Q kan. Nah, price-nya udah dikasih tahu. Nah, 50 dikali Q. Nah, ini udah dikasih tahu, terus kita buat persamaannya begini, and then kita tukar ruas nih. Satukan Q-nya. Satukan Q-nya ke kiri. Akan dapetin 4.000 sama dengan 25 Q. Akan dapatkan Q-nya sama dengan 160.
Gimana? Nomor 3, paham nggak? Lima 50 Q-nya dikemanain, Kak? Oke, ini kan persamanya 400 tambah 25 Q sebenarnya 50 Q ya. Nah, untuk mencari Q-nya kita pindah ruasin kan. Ini kayak kita pindah ruas, 25 Q-nya ini kita pindahin ke kiri. Kita satuin ini Q-nya di sisi kanan semua. Nih, 20, kan kalau plus 25 Q dipindahin ke kanan jadi minus kan. Otomatis 50 Q dikurang 25 Q. Nah, makanya dapetin 4.000 sama dengan 25 Q. Dan Q-nya kita dapetin 160. Terjawab deh soalnya. Oke, paham. Sip, thank you. Ini paham ya, nomor 3. Aku lanjut ke nomor 4. Nah, semua kurva berbentuk U, kecuali kurva biaya. Nih, kurva biaya apa nih kira-kira yang nggak berbentuk U? Ya, benar ya, kurva biaya tetap rata-rata. Karena kurva biaya tetap rata-rata itu bentuknya itu turun. Jadi dia nggak bentuk U. Lihat kurva biaya fixed cost, average fixed cost itu bentuknya dia turun kan. Sementara yang lain itu bentuknya U. Next. Nah, ini soal keempat. Nah, ini soal kelima ya. Soal nomor 5 ini kira-kira jawabannya apa nih? C. Rina C. Yang lain ada yang ya benar C, oke. Gimana nih cara ngerjainnya nih kira-kira nih? Kenapa bisa dapet C? Mungkin ada yang bisa jabarin, dicari apanya dulu nih, baru ketemu, baru dicari apanya. Ada yang mau beropini? Gimana cara pengerjaannya? Oke, kita lihat ya. Ini yang diketahui total cost. Yang ditanya biar rata-rata akan mencapai minimum jika perusahaan memproduksi pada kuantitas. Oke, sekarang kalau saya tanya sama kalian. AC minimum itu terjadi ketika apa? Halo, AC minimum itu terjadi ketika dia bentuknya gimana? Ingat ya guys, kalau AC minimum itu artinya dia berpotongan sama MC. Otomatis AC minimum sama dengan MC. Nah, karena dari ketahui total cost-nya dan yang diminta AC minimum, otomatis kita cari MC-nya dulu kan. MC itu turunan. Nah, begini. AC kan total cost per Q ya. Nah, dari kita dapetin AC-nya itu Q kuadrat min 10 Q tambah 300. Nah, sementara MC itu turunan pertama BTC. Nah, kita turunin jadinya 3 Q kuadrat min 20 Q tambah 300. Nah, AC minimum kan terjadi ketika kondisi MC sama dengan AC. Nah, baru kita masukin aja nih AC-nya berapa, MC-nya berapa. Baru kita pindah ruasin, kita eliminasi semuanya. Kita pindah ruas dari semuanya ke kiri, dan kita dapat 2 Q sama dengan 10 Q sama dengan 0. Nah, ini kita bagi jadi Q, kita sederhanain, kita bagi Q, dapat kita 2 Q min 10 sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas dari min 10-nya ke sebelah kanan, dan kita dapat Q-nya sama dengan 5. Yang nomor 5 nih ngerti nggak? Paham nggak guys? Atau mau harus ulang? Tiga Q kuadrat. Oke. Yang diketahui total cost, yang diminta AC minimum. Oke. AC minimum jika perusahaan produksi pada kuantitas. Nah, AC minimum itu kan terjadi ketika AC sama dengan MC. Oke, ingat ya persamaan ini, MC kurang AC. Nah,
Otomatis untuk kita tahu AC minimumnya berapa, kita harus cari juga dong AC-nya berapa, MC-nya berapa. Nah, karena udah diketahui total cost, AC itu apa rumusnya? Rumusnya kan AC itu kan total cost per Q ya. Nah, kita masukin nih Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat tambah 300 Q, ini kita bagi sama Q. Nah, maka didapatkan AC-nya itu Q kuadrat min 10 Q tambah 300 yang ini. Nah, udah dapat AC, kita cari MC-nya. MC-nya itu kan turunan pertama total cost ya. Nih, soalnya kan Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat tambah 300 Q ya. Nah, kalau kita turunin terhadap Q sekali, otomatis Q pangkat 3 jadinya apa? 3 Q kuadrat kan? Pangkatnya kita taruh ke depan, kita tali sama Q-nya, baru pangkat atasnya dikurangin 1. Jadi menjadi 3, jadi 2 dikurangi 1. Sama juga nih min 10 Q ini kan karena koefisiennya itu 10, otomatis 10 Q kuadrat itu kalau diturunin jadinya 20 Q pangkat 1 kan. Kalau 300 Q jadi 300 karena Q-nya hilang, diturunin. Dan dapat nih MC-nya 3 Q kuadrat min 20 Q tambah 300. Baru kita masukin ke persamaan ini. MC sama dengan AC. 3 Q kuadrat min 20 Q tambah 300 sama dengan Q kuadrat min 10 Q tambah 300. Nah, udah dapat nih persamaan ini kan kita diminta cari Q-nya kan. Q-nya itu AC minimum terjadi saat Q berapa. Nah, untuk mencari Q-nya kita pindah ruas ini. Yaudah kita pindah ruas ini aja deh semuanya ke kiri nih. Kita pindah ruas ke kiri, 3 Q kuadrat kurang Q kuadrat. Jadinya berapa? 2 Q kuadrat. Min 20 Q, nih min 10 kan dipindah ke kiri kan jadi plus ya. Jadinya min 10 Q. And then 300 dikurang 300 jadinya 0. Nah, otomatis kita dapat 2 Q kuadrat min 10 Q sama dengan 0 kan. Nah, ini kita sederhana ini. Kita bagi sama Q. Biar lebih sederhana bentuknya. Dan kita dapat 2 Q min 10 sama dengan 0. Baru kita pendurasi min 10 ke kanan, kita dapat Q. Q-nya sama dengan 5. Maka AC minimum terjadi ketika Q-nya sama dengan 5. Gimana? Sekarang udah lebih paham kah? Oke, udah pada paham gak nih guys? Oke. Oke, udah paham ya. Kita lanjut nih. Sekarang aku kasih soal lagi nih. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 250 min Q. Dan fungsi biaya produksi TC sama dengan Q kuadrat tambah 50 Q tambah 400. Tentukan laba maksimumnya. Yuk, coba yuk dicari berapa nih kira-kira laba maksimumnya. Aku kasih waktu deh nih, 2 menit nih untuk ngerjain coba soal ini. Nanti yang udah ketemu bisa langsung tulis di kolom chat ya. Kasih waktu 2 menit guys.
Udah 2 menit, gimana? Udah ada yang ketemu nggak nih? Jawabannya apa nih? Laba maksimumnya berapa? Atau pada bingung nih gimana cara nyarinya? $200. Oke, lalu dia 200. Ada yang lain? Bingung. Oke, aku bahas aja ya gimana pengerjaannya. Ini Laudia 200. Kenapa nih bisa 200 nih? Mungkin bisa dijelasin. Oke, aku bakal jelasin gimana ya. Pertama kita lihat fungsi permintaannya ini 250 min key, and then kita punya total cost sama dengan segini. Yang diminta laba maksimum. Laba maksimum itu kondisinya terjadi waktu kapan? Marginal revenue sama dengan marginal cost kan. Nah, oke, aku munculin ya pembahasannya. Nah, pembahasannya seperti ini. Laba maksimum kan sama dengan marginal revenue sama marginal cost. Nah, marginal revenue sama marginal cost ini kan turunan pertama total revenue dan turunan pertama total cost ya. Nah, agak pusing. Oke, coba kita telah dulu satu-satu. Nah, pertama kita cari dulu nih total revenue-nya. Total revenue kan kita udah tahu tadi kan rumus total revenue itu P kali Q. Nah, kita diketahui nih P-nya berapa nih? P-nya kan 250 min Q ya. Nah, ini kita kali sama Q. Hasilnya 250 Q min Q kuadrat. Inilah total revenue. Nah, karena udah ketemu total revenue dan total cost-nya udah ada, baru deh kita turunin untuk dapat MC dan dapat MR-nya. Pertama MC. MC turunan pertama total cost. Kita dapat 2Q plus 50. Nih, kita turunin aja nih fungsi yang Q kuadrat plus 50Q ini. Kita turunin, dan setelah diturunin hasilnya 2Q plus 50. Begitu juga total revenue kita turunin sekali untuk dapat marginal revenue-nya. Kita dapat 250 min 2Q. Oke, ini salah ya, ini nggak ada Q-nya. Ini harusnya nggak ada Q-nya, ini harusnya 250 doang. Nah, udah dapat nih marginal revenue sama dengan marginal cost untuk dapetin laba maksimum. Baru kita masukin 2Q tambah 50 sama dengan 250 min 2Q. Ini Q-nya hiraukan aja guys, ini typo. Udah dapat seperti ini, kita pindah ruasin, kita satuin biar kita dapat Q-nya berapa. Kita pindahin deh Q-nya ke kiri, nih. Angkanya ke kanan. Nah, kita dapat 4Q sama dengan 200. Kita bagi, kita dapat Q-nya sama dengan 50. Nah, sampai sini paham nggak guys? Gimana? Sampai sini dulu paham nggak? Sebelum aku lanjut ke selanjutnya. Oke, paham. Lumayan paham. Oke, good. Paham. Aku lanjut ya. Nah, sekarang udah kita ketemu Q-nya. Nah, kita harus cari P-nya dong. Kenapa? Kan total revenue. Total revenue itu kan, laba itu kan, total revenue kan P kali Q ya. Nah, kita udah ketemu Q-nya, kita masukin nih ke persamaan yang ini. P sama dengan 210 min Q. Kita masukin. Nah, P sama dengan 250 min 50. Dan kita dapat P-nya itu 200. Oke, baru kita kaliin dia total revenue kan sama dengan P kali Q. Kita kaliin 2000 kali 50. Dan kita dapat laba maksimumnya sama dengan 10.000. Oke, ini paham guys?
Kak, berarti laba maksimumnya sama dengan TR. Bukan. Jadi laba maksimum itu marginal revenue sama dengan marginal cost. Tapi kalau misalkan diminta nanti nilainya berapa, nilainya itu ya ini sebesar 10.000. Gimana Sharon, paham nggak kenapa laba maksimum itu sama dengan TR? Jadi laba maksimum itu tetap marginal revenue sama marginal cost, tapi nanti kalau misalnya diminta laba maksimum itu terjadi kapan? Terjadi ketika revenue sedangkan 10.000 begitu. Oke. Selain Sharon, ada yang masih mau ditanyain yang lain? Ya emang harus paham turunannya guys. Tapi ini turunannya turunan yang sederhana kok, bukan turunan yang ribet banget kayak di matematika. Gimana nih yang lain? Masih ada yang mau ditanya? Sebelum kita kuis akhir. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut kuis nih. Oke, sepertinya nggak ada lagi. Aku lanjut kuis ya guys. Oke, quiz again via quizzes. Yuk join guys. Itu linknya udah aku taruh di room chat ya. Aku kasih waktu 2 menit untuk join. Oke, itu kodenya ya guys. Yuk 2 menit ya guys. Aku tunggu 2 menit. Yuk baru 10 nih. Semenit lagi nih. Ini ada 17. Berarti kira-kira 5 orang lagi nih yang belum join. Yuk 4 lagi nih. Mana nih? Oke, udah 12. 3 lagi. Satu lagi nih. Oke, karena udah 20-20, aku bakal mulai kuisnya. Ini bakal cuma 7 soal. Aku kasih waktu 10 menit deh. 10 menit buat kalian coba kerjain kuisnya.
Nanti 20.30 aku close quiznya. Oke, semangat ya guys. Lima menit lagi ya guys. Yuk yang belum segera.
3 menit lagi ya, guys. Oke, udah selesai nih kuisnya. Gimana? Ada progres gak nih kuis kalian? Mungkin benernya dari yang tadinya cuma 1 jadi 2, dari yang 2 jadi 3 gitu. Atau mungkin soal kuisnya jadi lebih susah ya? Paling tinggi Yopi ya. Yopi ini yang mana nih orangnya nih kalau boleh tahu? Halo. Good ya. Intinya ada progres. Nggak penting itu kalian merasa atau enggak. Intinya kalian tuh berprogres setiap hari sih. Oke, thank you Rani. Oke, sekarang aku bakal bahas secara cepat soal kuisnya ya. Soal yang pertama, jawabannya apa nih? Coba bisa drop di chat ya. Jika kurva biaya marginal memotong kurva BAC, maka kondisi AC adalah, ini nomor 1 jawabannya apa nih? Apakah turun, naik, maksimum atau minimum? B, naik. Kenapa naik nih? Siapa tadi yang bilang minimum? BD. Ya, jawabannya minimum ya guys. Seperti yang pokoknya kan harus ingat dah. Kurva MC itu motong AC itu ketika AC minimum. Nih lihat. MC memotong AC ketika titiknya minimum. Oke, AC minimum sama dengan MC. Oke. Kan ingat pokoknya ini. Ini soalnya sering banget keluar nih soal begini. Kurva MC motong di mana? Itu sering banget nanti keluar di. Next, nomor 2.
Diketahui fungsi permintaan suatu produk sebagai berikut, biaya variabel rata-rata per unitnya sebagai berikut, sedangkan biaya tetapnya dikeluarkan sebesar 10.000. Produsen mencapai keuntungan maksimum sebesar, nih yang nomor 2, jawabannya apa nih? Ini kayak soal yang barusan kita bahas. Ngawur, oke. Benar ya, jawabannya itu B, 9450. Caranya ya seperti yang tadi udah pernah kita kerjain barusan. Ingat, konsepnya keuntungan maksimum itu marginal revenue sedangkan marginal cost. Dan diketahui fungsi permintaan dan biaya variabel rata-rata. Dan biaya tetapnya. Oke, kita cari dulu nih total cost-nya berapa. Total cost kan AC tambah fixed cost ya. Sementara yang diketahui AVC. Otomatis kalau yang diketahuinya variabel rata-rata, untuk dapetin biaya variabelnya, otomatis ini dikali Q kan. Karena rumus AVC itu variable cost dibagi Q. Terus kita cari Q-nya. Kita cari variable cost-nya, kita kali Q. Maka kita dapetin 30 Q tambah Q kuadrat, ini variable cost-nya. Total cost itu kan variable cost ditambah fixed cost. Otomatis 10.000 ditambah 30 Q tambah Q kuadrat. Total revenue itu kan price kali Q. Jadi ketahui price-nya berapa ini. Price-nya itu 300 kurang 2 Q. Tinggal kita pindah ruasin aja. Dan kita dapat total revenue-nya 300 Q min 2 Q kuadrat. Oke, keuntungan maksimum terjadi ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Kita turunin total revenue sama total cost-nya menjadi ini 300 min 4 Q sama dengan 30 tambah 2 Q. Kita pindah ruas, kita dapat Q-nya itu 45, dan kita dapat P-nya 210. Nah, P 210 ini dari mana? Kita masukin nilai Q ini ke persamaan ini, 2 Q sama dengan 300 kurang P. Dan kita dapat, baru kita kali deh, total revenue sama price kali Q, 45 kali 210, sama dengan 9.450. Gimana yang ini paham nggak guys? Halo? Oke, paham. Aku lanjut ya ke soal kedua. Ke soal selanjutnya. Diketahui fungsi permintaan produk adalah sebagai berikut. Nah, ini kira-kira jawabannya apa nih? Besarnya output pada saat produsen mencapai biaya rata-rata minimum. Biaya rata-rata minimum average cost minimum itu terjadi kapan? MC sama dengan AC ya. Ini jawabannya apa coba? C. Ya, benar ya, C. AC minimum itu terjadi sama dengan MC. Nah, biaya variabel rata-rata per unit kan 30 tambah Q ya. Otomatis variabel cost-nya itu 30 Q tambah Q kuadrat. Karena ini dikali Q. Total cost-nya sama dengan 10.000 tambah 30 Q tambah Q kuadrat. Average cost kan total cost dibagi Q ya. Nanti ini 10.000 tambah 30 Q tambah Q kuadrat ini dibagi Q. Kita dapat 10.000 per Q tambah 30 tambah Q. Dan marginal cost-nya itu 30 tambah 2 Q. Nah, kan AC minimum itu sama dengan MC kan. Kita buat persamaannya, kita masukin, dan kita pindah ruasin. 10.000 per Q tambah 30 tambah Q sama dengan 30 tambah 2 Q. Kita pindah ruasin nih semuanya ke kanan. Kita biarin 10.000 Q-nya sendiri. Kita dapat 10.000 per Q sama dengan Q. Kita kali Q-nya ke ruas kanan. 10.000 sama dengan Q kuadrat. Maka kita dapatin Q sama dengan 100. Yang ini paham nggak? Atau masih ada yang bingung yang ini? Kalau paham, katakan paham di room chat. Oke, aku asumsiin kalian semua paham. Kita lanjut ke soal selanjutnya ya.
Nah, ini jawabannya apa nih? Jika marginal revenue suatu perusahaan lebih kecil dari marginal cost, maka untuk mencapai laba maksimum, perusahaan harus melakukan ada yang tahu jawabannya kira-kira apa nih? D. Ya, benar ya, menurunkan output. Karena ketika marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost, otomatis kita harus menurunkan output kita, karena penambahan output itu malah lebih menambah biaya daripada menambah untung. Next, pernyataan yang benar mengenai kurva biaya produksi adalah, ini apa nih? Kira-kira B. Ya, benar ya, kurva AC berada di atas kurva AVC. Kurva AC berada di bawah kurva AVC. Yang A ini, opsi A ini salah ya, karena kurva AC itu kan hasil dari AVC tambah AFC. Otomatis kurva AC itu selalu ada di atas AVC maupun AFC. Atau A salah, yang B ini benar. Kurva AFC motong kurva AC ketika AC menurun. Salah, ini motong ketika AC minimum ya. Yang C sama D ini salah, karena kurva MC memotong AC ketika AC minimum. Oke, yang ini paham guys? Aku lanjut ke soal selanjutnya. BEP terjadi ketika, ayo apa nih? B. Ya, benar ya, B. Kayaknya benar semua nih. Total revenue kurang total cost sama dengan 0. Karena BEP itu kondisi ketika total revenue sama dengan total cost kan. Good job guys. Next, soal terakhir. Ani mendapatkan laba sebesar 100.000 dengan menjual 4.000 unit barang dan dengan mendapatkan penerimaan sebesar 1 juta. Jika Ani harus membayar biaya tetap sebesar 100.000, maka besarnya biaya variabel adalah apa nih jawabannya kira-kira? B. Iya, benar ya, B guys. Gimana caranya? Wait, gini. Laba itu kan sama dengan total revenue dikurang total cost ya. Nah, kita tahu di sini laba itu 100.000, total revenue itu 1 juta, dan total cost itu 4.000 kali variable cost, karena dia berhasil jual 4.000 unit, dikali biaya variabel, ditambah 100.000 biaya tetap. Nah, baru kita jabarin, labanya 100.000 sama dengan 1 juta dikurangin 4.000 VC yang ditambah 100.000. Nah, kita pindah ruas ini, 1 jutanya ke kiri, kita dapat minus 900.000 sama dengan min 4.000 FC, ini minusnya dikali ke dalam, dikurang 100.000. 100.000 yang kita pindahin ke kiri juga nih. Kita dapatnya minus 4.000 sama min 4.000 variable cost. Maka variable cost-nya sebesar 200. Benar ya, B guys. Oke, ini paham nggak? Oke, no question, berarti aku asumsiin kalian semua paham. Oke. Sip, selesai untuk hari ini. Sebelum aku tutup, ada pertanyaan nggak, guys? Oh ya, tolong isi ini ya, guys, form feedback-nya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum aku tutup nih? Oke, no question. Oke, mungkin aku asumsi kalau semua udah paham. Oke, mungkin sekian tutor malam ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan semoga kalian sukses ke depannya. Dan aku minta juga ini ya, tolong isi form feedback. Thank you semuanya.